warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miraju Mustafa, NIM J1A1180045 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Salo-Oleo. Nah, di sini saya akan membahas tentang rapid test COVID-19. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek, dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Selanjutnya, manfaat rapid diagnostic test atau RDT COVID-19. Manfaat rapid test yaitu agar pemerintah dan petugas kesehatan bisa mengetahui siapa saja orang yang berpotensi menyebarkan virus corona dan melakukan tindakan pencegahan sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona agar jumlah kasus COVID-19 tidak semakin bertambah. Nah, selanjutnya kriteria orang yang akan di rapid test. Yang pertama, orang dalam pengawasan, yaitu yang memiliki demam kurang lebih 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk, dan sesak nafas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal, baik di Indonesia maupun luar negeri. Yang kedua, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang keempat, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Dan yang kelima, masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik, serta masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama, petugas bandara, atau pedagang pasar. Nah, selanjutnya itu alat dan bahan pemeriksaan. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu yang pertama, Rapid Diagnostic Test atau RDT, meliputi strip rapid test, kaset uji, pipet kapiler atau mikropipet, tabung penyangga, lancet, dan spesimen. Yang kedua adalah APD, alat pelindung diri. Yang pertama yaitu masker bedah, respirator N95, pelindung mata, pelindung wajah, sarung tangan pemeriksaan, sarung tangan bedah, baju sekali pakai, coverall medis heavy duty apron, sepatu boot anti air, dan penutup sepatu. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu yang pertama darah atau plasma atau serum, dan yang kedua yaitu larutan buffer. Nah, selanjutnya tata laksana atau tahapan pemeriksaan COVID-19. Yang pertama, biarkan pengujian spesimen dan buffer mencapai suhu kamar 15-30 derajat Celcius. Sebelum pengujian, lepaskan kaset uji dari kantong yang disegel dan gunakan dalam waktu 1 jam. Hasil terbaik akan diperoleh jika tes dilakukan segera setelah membuka kantong foil. Dan yang kedua, tempatkan kaset pada permukaan yang bersih dan rata. Untuk serum atau plasma spesimen, pegang pipet secara vertikal, tarik spesimen ke landfill sekitar 10 mikroliter dan transfer spesimen ke spesimen dengan baik dari kaset uji. Kemudian, tambahkan 2 tetes buffer sekitar 80 mikroliter dan mulai timer. Hindari menjebak gelombang udara dalam sampel dengan baik. Selanjutnya, untuk darah utuh atau venipuncture spesimen, pegang pipet secara vertikal dan pindahkan 1 tetes darah utuh sekitar 20 mikroliter ke spesimen dengan baik. Kemudian tambahkan 2 tetes buffer sekitar 80 mikroliter dan mulai po waktu. Selanjutnya, untuk darah utuh atau finger stick spesimen, untuk menggunakan tabung kapiler, isi tabung kapiler dan transfer sekitar 20 mikroliter spesimen darah ujung jari ke spesimen dari kaset uji. Kemudian tambahkan 2 tetes buffer sekitar 80 mikroliter dan mulai po waktu. Selanjutnya, tunggu sampai garis berwarna muncul. Baca hasil di 10 menit, jangan menginterpretasikan hasil setelah 20 menit. Nah, selanjutnya yaitu cara analisa hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Yang pertama, penafsiran hasil imunoglobulin positif. 2 garis muncul, 1 garis berwarna harus berada di wilayah garis kontrol C, dan garis berwarna muncul di wilayah garis uji imunoglobulin G. Hasilnya positif untuk antibodi spesifik imunoglobulin SARS-CoV-2. Yang kedua, penafsiran hasil imunoglobulin M positif. 2 garis muncul, 1 garis berwarna harus berada di wilayah garis kontrol C, dan garis berwarna muncul di wilayah garis tes imunoglobulin M. Hasilnya positif untuk antibodi spesifik imunoglobulin SARS-CoV-2.
Yang ketiga, penafsiran hasil imunoglobulin G dan imunoglobulin M positif. 3 garis muncul, 1 garis berwarna harus berada di wilayah garis kontrol C, dan 2 garis berwarna harus muncul di wilayah jalur tes imunoglobulin G dan wilayah jalur tes imunoglobulin M. Selanjutnya, catatan, intensitas warna di daerah garis uji akan bervariasi tergantung pada titer antibodi SARS-CoV-2 yang ada dalam spesimen. Oleh karena itu, warna apapun yang ada di wilayah garis uji harus dianggap positif. Selanjutnya, penafsiran hasil negatif. 1 garis berwarna muncul di wilayah kontrol C, tidak ada garis berwarna yang tampak di wilayah uji imunoglobulin G atau imunoglobulin M. T. Selanjutnya, penafsiran hasil tidak valid. Baris kontrol gagal muncul, volume sampel yang tidak memadai atau teknik prosedural yang salah adalah alasan yang paling mungkin untuk kegagalan jalur kontrol. Tinjau prosedur dan ulangi tes dengan kaset uji baru. Jika masalah berlanjut, segera hentikan penggunaan test kit dan hubungi distributor setempat. Baik, sekian dari pembahasan mengenai rapid test COVID-19 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.